Memasuki bulan November, kebakaran TPA masih berlanjut. Di Bali, Pangandaran, dan Kerawang, api belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Muncul dugaan kebakaran terjadi karena aturan teknis pengelolaan TPA seperti dimuat dalam Permen PU nomor 3 2018 tidak dipatuhi. Dalam aturan itu, kebakaran dicegah antara lain dengan melakukan pengurukan sampah menggunakan tanah tiap ketebalan 30 cm. Faktanya, aturan ini sering dilanggar karena alasan keterbatasan sumber daya pengelola TPA. Iya, berbahaya. Biasanya kita kalau temukan langsung saja itu kita bisa merimain ke kan pengelola TPA hampir di Indonesia semua kan LHK juga, dinas LHK. Itu ya kita kasih tahu loh, Pak ini kenapa begini gitu. Nanti pasti jawabannya kan karena anggaran gitu. Anggarannya teman-teman LHK itu sangat terbatas. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat eh, mereka mengelola aset tapi dengan anggaran yang ya istilahnya serba kekurangan ya, serba kekurangan. Nah kalau udah seperti itu kami juga sulit, kan nggak bisa terus kita paksakan harus menganggarkan segala macam ini. Praktik menguruk tanah ini dilakukan di tempat pengelolaan sampah terpadu TPST milik DKI Jakarta di Bantar Gebang, Bekasi. Saat terbakar akhir pekan lalu, api dapat dipadamkan dalam beberapa jam karena pengurukan sampah dengan tanah sudah dijalankan. Dan sebelumnya memang lokasi ini telah dilakukan tadi cover soil juga yang tadi Ibu sebut terkait dengan kita tutup dengan tanah karena sudah tidak aktif seperti itu. Tapi memang ini kondisinya karena dia udah terkena hujan dan terkena panas, ini tanah merahnya itu terkikis masuk ke dalam seperti itu. Yang awalnya mungkin ini hijau ketika musim penghujan, kemudian ketika musim kemarau memang rumput-rumput ini jadi kering semua seperti itu. TPST Bantar Gebang sangat beruntung karena ditunjang fasilitas baik dan 1.000 pekerja. Akibatnya, tata kelola sampahnya dinilai memadai. Sementara banyak TPA lain kekurangan anggaran. Akibatnya, aturan kerap dilanggar. Di Indonesia, saat ini terdapat lebih dari 500 TPA aktif. Makanya saya juga berharap ada investigasi yang cukup serius ya terhadap TPA-TPA yang sudah kejadian ini gitu. Diinvestigasi secara serius, bukan hanya kita mencari penyebabnya apa, pemicu utamanya apa, tapi juga compliance-nya terhadap SOP gitu loh. Nah, kalau menurut Undang-Undang 18 itu sebenarnya kan 2013 harusnya udah nggak ada open dumping ya. Nah, konsekuensinya kalau masih ada open dumping itu apa gitu? Harusnya ada sanksinya dan itu sudah ada sebenarnya di Undang-Undang 18 itu ada sanksinya gitu. Terbakarnya lebih dari 30 TPA dalam kurun hanya 3 bulan terakhir di seluruh Indonesia menunjukkan ada persoalan yang sangat mendasar pada sistem persampahan nasional. Persoalan yang muncul mulai dari ketidakpatuhan terhadap petunjuk teknis tata laksana TPA, kemudian kurangnya perhatian dan komitmen pemerintah daerah yang berujung pada infrastruktur dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi, sampai pada daya tampung tempat pembuangan akhir yang sudah jauh melebihi kapasitasnya adalah persoalan yang sering kita dengar sehari-hari di seluruh Indonesia. Pada musim kemarau, akibatnya yang terjadi adalah kebakaran di berbagai tempat, sementara pada musim penghujan yang sesaat lagi akan kita masuki, bisa terjadi turunnya sampah dalam bentuk longsoran dan kemudian banjir yang diikuti dengan cemaran lindi masuk ke wilayah di sekitar TPA. Kalau tidak mendapatkan perhatian yang sangat serius dan tindakan dari pemerintah, ini akan menjadi lokasi yang terus-menerus menjadi sumber bencana di Indonesia. Dewi Savitri, Maria Oktober, Bekasi, Jawa Barat.